DPRD Kabupaten Muaro Jambi bersama stakeholder terkait lakukan rapat bersama guna membahas permasalahan tentang limbah dari PT Bukit Bintang Sawit (BBS) yang sebelumnya disebut mencemari sungai, serta masalah timbunan tanah perumahan PT NGK yang ada di dekat kompleks perkantoran Bupati Muaro Jambi menjadi penyebab genangan air hingga ke badan jalan. Usman Halik, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Muaro Jambi dari fraksi PDIP menyebutkan, pihaknya mengajak stakeholder terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Pemukiman, PTSP, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan Badan Pertanahan Nasional Muaro Jambi. Menurutnya, terkait permasalahan limbah di PT BBS, dirinya meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Bagian Hukum Kabupaten Muaro Jambi agar membuat aturan terhadap pengelola limbah yang ada di setiap perusahaan di Kabupaten Muaro Jambi. Tidak hanya di PT BBS atau perusahaan kelapa sawit saja, semua perusahaan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi harus dibuat aturan pengolahan limbahnya, terutama limbah yang mengandung air, sehingga limbah akhir dari pengelolaan harus bisa digunakan minimal bisa untuk mandi, mencuci, dan kamar mandi. Ini kami Komisi 3 mengundang beberapa dinas terkait dengan pengaduan masyarakat maupun temuan kami di lapangan. Jadi yang pertama ada hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas PTSP, Kepala Pepkim, kemudian ada Bagian Hukum dan Kepala BPN Kabupaten Muaro Jambi. Nah, masalah yang kami bahas pertama sekali terkait terhadap temuan aduan dari masyarakat terhadap limbah BBS. Nah, dan yang paling penting tadi kami minta kepada Lingkungan Hidup dan Bagian Hukum Kabupaten Muaro Jambi untuk membuat aturan. Nah, aturan bagaimana supaya semua pengelolaan limbah, bukan hanya pabrik kelapa sawit, tapi semua yang mengandung air itu, air akhirnya itu sudah bisa dikonsumsi, minimal bisa untuk MCK. Sementara itu, untuk lahan perumahan milik PT NGK, pihaknya telah melihat izin yang ada terkait pembangunan tersebut. Ternyata PT NGK hanya mengantongi satu izin saja, yaitu izin lokasi, sedangkan izin mendirikan bangunan dan lainnya masih belum ada. Diketahui, PT NGK hanya memiliki izin lokasi yang dikeluarkan pada tahun 2017 lalu. Mereka mengajukan izin seluas 4,5 hektar, namun yang diizinkan pemerintah hanya 4 hektar, karena yang setengah hektar adalah wilayah aliran sungai. Sedangkan pihak BPN hanya memberikan izin seluas 3,8 hektar yang dapat diolah, sementara untuk izin lain seperti IMB, izin lingkungan, dan sebagainya mereka belum ada. DPRD meminta kepada Pemda untuk memasang papan merek bahwa pihak PT NGK tidak boleh beraktivitas sampai izin RT RW dikeluarkan. Kemudian PT NGK harus mengelola lahan sesuai izin yang diberikan. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV. Salam, Tribrata.